Haleluya. Mari kita melihat hari ini yang luar biasa itu El Shaddai. Allah Maha Kuasa. El Shaddai. Katakan El Shaddai. Saudara, setelah saya pelajari ini El Shaddai, saya mau katakan Allah hanya menyatakan dirinya sebagai Allah Maha Kuasa hanya di 2 peristiwa saja. Kepada 2 orang saja. Di dalam seluruh perjanjian lama, saudara, Allah hanya menyatakan dirinya sebagai Allah Maha Kuasa hanya berapa kali? 2 kali. Nah, saya akan jelaskan kenapa hanya 2 kali, kenapa begitu dahsyat, saudara. Saya juga akan mengatakan kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita sudah ketemu El Shaddai. Tetapi di perjanjian lama hanya Abraham dan Yakub. Dengar, hanya Abraham dan Yakub bertemu muka dengan El Shaddai. Meskipun saudara akan melihat di konkordasi Allah tulis banyak tentang El Shaddai, El Shaddai. Tetapi itu hanya ucapan, hendaklah Allah El Shaddai, Elohim El Shaddai memberkatimu. Tetapi mereka tidak menemukan dia muka dengan muka. Yang hanya 2 kasus di mana Allah tunjukkan dirinya sebagai I am El Shaddai. Hanya kepada Abraham dan Yakub. Dan setelah itu saudara, terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Abraham dan Yakub. 2 kali, 2 orang dia temukan. Dia nyatakan penggenapan janjinya kepada mereka. Pertama. Kedua, nama mereka diganti. Karena ada perubahan dari sikap mereka. Dengar. Nama itu diganti karena ada perubahan di dalam hidup mereka. Amin, saudara. Oleh sebab itu orang Kristen yang dulunya biasa setelah dibaptis, biasa nama diganti. Apa sih nama baptisan? Kenapa nama diganti, saudara? Karena ada perubahan sikap dan sifat dari kita. Yang dulunya senang dosa, sekarang jadi orang yang senang kebenaran. Amin, saudara. Nama saya diganti. Nama saudara saya tidak tahu apa diganti. Tapi saya percaya Tuhan berikan nama yang baru. Amin, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi. Nanti kita akan bicarakan tentang nama itu. Tapi saya mau bicara sesuatu yang luar biasa. Di latar belakang ini mari kita sebelumnya melihat, saudara. Di Kejadian 17. Mari kita melihat pasal 17. Ketika Abraham umur berapa? Abram ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun. Tua enggak? Ada di sini umur 99 tahun? Ternyata masih muda semuanya. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah El Shaddai. Akulah Allah Maha Kuasa. I am El Shaddai. Akulah El Shaddai. Perhatikan. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa Tuhan katakan pada saat dia nyatakan dirinya El Shaddai. Kemudian dia katakan hiduplah kudus di hadapanku. Tidak bercela, saudara. Saya mau kasih latar belakang sedikit supaya kita mengerti. Kalau kita mau melihat kemahakuasaan Allah nyata di dalam hidup saudara, maka kita harus hidup tidak bercela. Saya mau saudara perhatikan ada beberapa hal yang berasosiasi, yang ada kaitan dengan nama El Shaddai. Saya mau saudara perhatikan apa kaitannya, supaya kita tahu. Setiap kali Allah menyatakan namanya, dia menyatakan sifatnya. Amin, saudara. Dia menyatakan karakternya. Nah, kita harus pelajari. Kenapa, saudara? Karena saudara di pasal sebelumnya, setelah minggu lalu kita bicarakan tentang El Elyon, Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham.
Abram tentu sukacita, amin saudara. Seperti saudara terima sesuatu nubuatan, sukacita enggak? Janjinya luar biasa, saudara sukacita? Kemudian tentunya mereka yang sudah menantikan anak bergebu-gebu saudara. Abram dan Sarai, lihat tuh Tuhan udah ada perjanjian kita akan banyak beranak cucu. Dan mereka mulai mungkin bekerja keras untuk mendapat anak. Enggak hamil-hamil. Sarai tidak. Saudara seringkali kita sudah dapat suatu janji dari Tuhan. Tetapi dengar saudara, penggenapan timingnya Tuhan. Tetap penggenapan itu ada di tangan Tuhan. Tetapi Sarai tidak sabaran. Apa yang dia katakan? Abram, inilah pembantuku, Hagar, cantik lagi, masih muda. Gua kasih lu deh, supaya mungkin dia bisa beranak, anaknya kita ambil. Sarai mau menolong Tuhan supaya janji Tuhan digenapi. Banyak kita tuh memang begitu, amin saudara. Kita mau cepat-cepat menolong Tuhan. Bukan Tuhan yang tolong, kita yang tolong Tuhan. Tuhan nggak jadi. Mendingan gini Tuhan, lu kayaknya salah. Udah tua lagi ya kan. Ini Hagar masih muda. Abram gua kasih lu. Benar saudara. Apa yang terjadi? Langsung hamil. Gak lama-lama loh saudara. Heran ya. Ada suami istri udah nikah, bener baik-baik suami istri. Menikah bertahun-tahun. Cinta Tuhan, itu gak mau aja berhamil. Di luar keluarga langsung hamil. Dosa emang cepet, itunya kadang bingung. Kok lu cepet amat? Ya gitu. Di luar anak 3-4 cepet amat. Kok yang udah cinta Tuhan, anak gak hamil? Nggak jadi. Saudara itu ada rahasianya nanti ya, nanti kita jelaskan. Bukan hari ini, amin saudara. Saudara, apa yang Abram, dengar baik-baik. Apa yang Abram dan Sarai lakukan ternyata tidak berkenan di mata Tuhan. Ini sangat membuat hati Tuhan kecewa. Kenapa? Saya kasih tahu kenapa. Pertama, berarti Abram kurang beriman kepada Tuhan. Abram dan Sarai tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ibrani 11 mengatakan tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Abram dan Sarai melanggar dan ternyata memang hamil. Tetapi saudara tahu nggak? Lihat di Kejadian 16 sebelumnya ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Kemudian lihat ayat berikutnya pasal 17 ayat 1. Tiba-tiba Abram umur 99 tahun. Apa artinya? Allah diam, tidak mau bicara kepada Abram selama 13 tahun. Dengar saudara, firman Tuhan sebetulnya nggak bagi pasal ya saudara. Cerita itu terus. Tapi kalau kita tidak perhatikan 16 dan ayat 17 ayat 1, tidak ada lagi pergaulan yang intim Abram dengan Allah. Kenapa? Karena Abram melanggar kehendak Tuhan. Karena dia bercacat, secara tidak langsung dia berzina lah istilah. Meskipun dengan persetujuan istrinya sah, tapi di mata Tuhan itu tidak sah. Manusia bisa buat apapun, termasuk istri mendukung, tetapi sesuatu yang melanggar firman tetap di mata Tuhan itu dosa. Tetapi mungkin perjanjian lama lebih ringan, karena perjanjian lama diizinkan untuk beristri lebih dari satu, saudara. Tetapi dengar, itu adalah juga menurut firman Tuhan itu karena kekerasan hati manusia. Tetap bukan kehendak Allah yang sebenarnya. Saudara, pada saat Allah diam berarti Allah tidak lagi mau bicara kepada Abram. Berapa lama? 13 tahun. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah pernah diam bukan 13 tahun, 400 tahun.
Allah tidak menyatakan dirinya, tidak ada pewahyuan, tidak ada nabi yang berbicara. Sunyi senyap saudara. Saudara, kehidupan kita kalau tidak ada lagi Tuhan bicara kepada kita secara pribadi, mungkin kita harus buru-buru datang kepada Tuhan dan bertobat. Amin. Karena Allah senang bergaul dengan umatnya. Amin saudara. Dan karena itu saya percaya ini secara pribadi, sebelumnya Sarai mungkin mandul sehingga dia tidak dapat hamil. Abram mungkin masih baik, masih bisa istilahnya masih bisa prokreasi. Tetapi karena pelanggarannya Allah menantikan sampai Abram benar-benar pun tidak sanggup lagi berprokreasi. Di situ Allah muncul, aku El Shaddai. Pada saat kita mati dalam kemampuan kita, kita ngakui Tuhan aku tidak sanggup lagi. Bukan gagah perkasaku, tetapi biarlah Engkau yang bertindak. Amin saudara. Di situ Allah menyatakan, I am El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Amin. Allah yang bisa melakukan perkara yang besar bagimu. Makanya saudara, apa yang Tuhan katakan 17 ayat 1. Jalan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jangan engkau lakukan yang salah lagi. Jangan engkau lakukan di luar dari kehendakku. Hiduplah benar di hadapanku. El Shaddai. El Shad menurut beberapa teologi artinya ahli teologi. Shad itu datang dari Shed, bahasa Ibrani adalah payudara yang memuaskan, yang mencukupkan, yang mendatangkan kelimpahan di dalam hidup kita. El Shaddai. Nama ini selalu dikaitkan dengan multiplikasi, beranak cucu, bertambah-tambah. Saya percaya bukan saja di dalam anak cucunya, tetapi saudara, pada saat umat Tuhan hidup tidak bercacat, otomatis semuanya berkelimpahan. Amin saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa cannot tap? Kenapa kita tidak bisa mendapat ini? Ini hari saya mau kasih kuncinya. If you walk, jika saudara hidup tidak bercacat celah, kudus di hadapan Tuhan. Dengar, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghindar berkat Tuhan melimpah di atasmu. Haleluya. I like it, man. El Shaddai. Lihat saudara, apa yang kita lihat di pasal 17 ini. Kemudian apa kita lihat saudara. Yang sayangnya saudara, ini bahasa Ibrani sebenarnya luar biasa. Lihat janji Tuhan. Kita lihat ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Kalau El Shaddai sudah menyatakan diri kepada saudara, pertama dia pasti membuat saudara hidup saudara melimpah. Membuat banyak berkait dengan nama El Shaddai. Berkelimpahan ada kaitan dengan nama El Shaddai. Siapa yang mau berkelimpahan? Saya mau nih rambut saya melimpah. Ya tentu bukan rambut lah ya saudara ya. Hidup saudara berlimpah. Amin. Pelayanan saudara melimpah. Penghasilan saudara melimpah. Kita mau melimpah. Amin. Bisnis mau melimpah. Kehidupan mau melimpah. Tapi dengar. Harus dengan prinsip yang lain. Bukan keserakan. Tetapi secara otomatis pada saat kita hidup di hadapan Allah tidak bercacat celah, semua akan melimpah dengan otomatis. Lihat, dikatakan lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Abram artinya bapak ditinggikan, Abraham artinya bapa dari segala bangsa.
Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu aku akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kemudian saudara, yang lebih tepat, saudara, saya mau kasih satu hal yang luar biasa bahasa Ibrani-nya. Yang lebih tepat, yang di sini ahli bahasa Ibrani, baik pun ahli-ahli yang dari orang Inggris, orang Indonesia tidak bisa memahami, yaitu namanya ada sesuatu yang ditulis di dalam bahasa Ibrani ini yang susah diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa kita, bahkan bahasa Inggris. Kenapa? Saya mau jelaskan. Apa yang bahasa Ibrani yang tulis sebenarnya demikian. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Alkitab mengatakan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Betul? Betul? Tetapi yang sebenarnya bukan akan membuat, dengar baik-baik, aku telah membuat. Aku telah membuat. Apa bedanya saudara? Akan membuat dan telah membuat, apa bedanya? Satu masih belum terjadi. Tapi bahasa Ibrani waktu Tuhan menyatakannya, itu adalah janjinya pasti digenapi, sehingga tidak ada lagi akan terjadinya, tetapi di mata Tuhan sudah terjadi. Iman adalah segala sesuatu yang tanpa bukti tapi terjadi. Di mata Tuhan karena dia begitu berkenan. Pada saat El Shaddai berfirman, saudara, yang akan terjadi dia sudah nyatakan, aku telah membuat engkau bapa segala bangsa. Aku telah membuat engkau, apa dikatakan? Beranak cucu, bukan akan, tetapi aku telah membuat engkau beranak cucu dengan banyak. Saya bacakan supaya saudara jelas. Dan engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku telah kubuat beranak cucu sangat banyak, dan juga menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja dan sebagainya. In the Young's Literal Translation, yaitu di dalam bahasa Inggris ada terjemahan yang namanya Young's Literal Translation. Dia mengerti bahasa Ibrani yang sebenarnya. Luar biasa saudara. Pada saat Abram jumpa El Shaddai dan tidak bercacat celah. Pertama, semua apa yang Tuhan janjikan di pasal 15 akan digenapi. Bukan akan digenapi, sudah digenapi. Makanya El Shaddai hanya muncul kepada dua orang, Abram dan Yakub. Kalau saudara mengenal ini El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang pentingnya saudara dengar baik-baik adalah pada saat dia berfirman kepada saudara. Amin saudara. Dan saudara hidup tidak bercacat celah. Akhirnya semua yang dijanjikannya digenapi. Mari kita melihat saudara, apa yang terjadi lagi. Setelah itu, dari 9. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-menurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saudara, perjanjian baru tidak lagi harus disunat, itu kita jelas-jelas, tetapi arti dari sunat itu adalah sunat di dalam hatinya. Mari kita melihat Roma
pasal 2 ayat 29. Tapi orang Yahudi sejati yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Berarti saudara, sunat di dalam hati menanggalkan kedagingan kita. Saat kita jumpa dengan El Shaddai, nama diubah, janji Tuhan digenapi, hidup dalam berkelimpahan, hidup di dalam perjanjian, sunat dalam hati, bukan di dalam hurufiah, firman Tuhan katakan. Kekristenan, kerohanian, kekristenan, dengar baik-baik saudara, bukan di luarnya, tetapi di dalamnya yang berubah, kemudian dinyatakan dalam kehidupannya. Amin. Apakah saudara lahir baru? Apakah saudara sudah merasakan suatu perubahan? Yang seperti saya katakan, orang yang telah terima Tuhan lahir baru tidak sulit menanggalkan dosa dan kedagingan karena Tuhan sudah hidup di dalam diri saudara. Tiba-tiba kehidupan saudara melimpah-limpah. Amin saudara. Dengar sekali, kita adalah manusia roh, amin, yang hidup di dalam tubuh ini. Yang Tuhan mau tekankan bukan luarnya, tetapi dalamnya. Kalau dalam Tuhan sudah jamah, di luar pasti dinyatakan. Kalau luar masih belum ada penyataan, berarti dalamnya mungkin belum dijamah Tuhan. Dulu saya senang minum-minum, ya kan? Belum lahir baru. Rambut panjang segini, saudara. Keriting-keriting lagi, sampai makanya sekarang botak. Amonia terlalu banyak. Latih, saudara. Waduh, itu. Karena mau senang menyelam, saudara. Wah, saya mah besar, saudara, nggak kayak gini. Ini tulang puasa melulu. Setelah lahir baru dulu senang, sebelum lahir baru, wah minggu main golf, ya kan, main tenis, minum bir, saudara. Tapi setelah lahir baru, amin saudara, Tuhan sunat hati, amin saudara, dan tanggalkan semua itu, karena Roh Kudus mulai bekerja, amin saudara, haleluya. Nah, untuk sedikit latar belakang apa yang dikatakan di sini, hari keberapa yang harus disunat? Ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Saudara, tidak kebetulan Allah yang menciptakan kita. Kenapa perintahkan Abraham supaya bayi yang umur 8 hari saja, ternyata, dengar baik-baik. Ternyata bayi itu setelah lahir pada hari ke-8, vitamin K dan protrobin di dalam tubuhnya mencapai level yang tertinggi. 2 ini adalah untuk menghentikan pendarahan dengan cepat dan tidak memberi sakit bagi tubuhnya. Hanya di seluruh kehidupan manusia, hanya hari ke-8 terjadi level protrobin dan vitamin K yang tertinggi, sehingga pada saat disunat, bayi itu tidak rasa sakit dan lukanya cepat sembuh. Saya mau tanyakan, Tuhan ngerti gak kita? Kalau dia perintahkan, dia sudah siapkan, amin, supaya kita tidak sakit lagi. Mas saudara yang udah tua-tua, jangan sunat lagi, ntar bisa teriak-teriak lagi, amin saudara. Karena protrobin setelah itu mulai turun, saudara. Lihat, ini mencapai 110% dari apa yang diperlukan, dan kemudian turun dan menjadi stabil. Luar biasa hikmat Tuhan kita. Tapi yang saya mau sampaikan, bayangkan saudara yang seperti katakan, kalau El Shaddai hanya menampakkan dirinya kepada 2 orang, satu lagi yaitu Yakub. Kalau saudara mau tahu di mana, saya berikan firman-Nya
Yaitu ada di Kejadian 35 ayat 9 sampai 12. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan dirinya pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Ayat berikutnya lagi firman, akulah El Shaddai. Lihat kan? Akulah El Shaddai. Yang saya tahu setiap kali El Shaddai berjumpa dengan umatnya, namanya diubahkan. Lihat apa yang dikatakan. Beranak cuculah dan bertambah. El Shaddai selalu dikaitkan dengan berkelimpahan, saudara. Di dalam El Shaddai tidak ada kekurangan. Amin. Di dalam El Shaddai hanya ada kelimpahan. Saudara tahu setelah itu Tuhan tidak lagi menyatakan dirinya, menampakkan dirinya sebagai El Shaddai. Nah saudara, saya mau beri sedikit pengertian supaya saudara mengerti. Allah itu menampakkan dirinya dengan kemuliaan yang beda-beda, saudara. Allah itu terlalu besar istilahnya, saudara. Jadi untuk manusia menerima kebesaran Tuhan, Tuhan nyatakan aku El Shaddai itu selama 4.000 tahun. Umat Tuhan baru mulai mengerti mungkin, wah kebesaran Allah. Kemudian Tuhan nyatakan lagi, nanti kita belajar, aku Jehovah Nisi, aku Jehovah Rafa, aku Jehovah Shammah. Itu saudara setiap kali ada kemuliaan yang berbeda. Berbeda-beda. Seperti saudara misalnya di rumah sebagai ayah, tunjukkan diri sebagai ayah di hadapan anak kita, betul? Tetapi waktu kerja di luar sebagai businessman, saudara tidak tindak seperti ayah di rumah. Kemudian saudara ketemu ayah saudara menjadi sebagai anak. Betul kan? Tindakan saudara beda lagi dengan di perusahaan dan di rumah. Dan kemudian saudara pergi sports club, main berberenang, saudara menunjukkan kekuatan saudara. Lain lagi dengan kawan-kawan saudara. Betul kan? Allah demikian. Setiap kali Allah menampakkan namanya, menunjukkan nama yang baru, dia menunjukkan atributnya, sifatnya yang berbeda. Pada saat Allah menyatakan dia dirinya El Shaddai, dia menyatakan berkelimpahan ada di dalam dia. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Saudara tidak perlu khawatir. Aduh kalau gitu kapan gua ketemu El Shaddai-nya ya? Tuhan sudah menyatakan El Shaddai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengar persamaannya. Pada saat saudara jumpa Tuhan Yesus Kristus menjadikan juru selamat, apa yang terjadi? Sifat saudara berubah seperti Abraham berubah. Seperti Yakub berubah, tidak licik lagi. Yang lama ditanggalkan. Kedua, saudara dibaptis, kemudian diberikan nama yang baru. Itulah Tuhan kita. Dan apa yang Tuhan katakan pasti dikenapi. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saudara, perjanjian baru lebih luar biasa dari perjanjian lama. El Shaddai ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam dia ada berkelimpahan. Yohanes 15 mengatakan barang siapa tinggal dalamku dia akan berbuah. Efesus mengatakan setiap berkat surgawi sudah diberikan kepada orang yang percaya. Diberitakan lagi bahwa kita adalah ahli waris bersama Yesus yang mewarisi semua warisan surgawi. Amin saudara, ada berkelimpahan. Amin saudara, ada kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai.
Jika perjanjian lama hanya Abraham dan Yakub, perjanjian baru setiap orang yang lahir baru adalah hasil jumpa dia bersama El Shaddai. Haleluya, beri tepuk tangan saudara. Ada perubahan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena pada saudara ketemu El Shaddai, yaitu itu dalam Tuhan Yesus. Tabiat kita mau berubah. Kita sadar akan dosa kita sadar bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita melihat saudara berapa kesimpulan di sini, haleluya. Pertama, El Shaddai muncul pada saat kita tidak berdaya lagi. Seringkali dalam kehidupan kita justru kita terima Tuhan Yesus pada saat kita tidak mampu. Kita berserah, kita putus asa. Jalan kita buntu. Banyak orang yang sakit, tidak bisa lagi cari medis, tidak ada kesembuhan. Mereka datang berjumpa Tuhan Yesus, disembuhkan. Allah sengaja muncul kepada Abraham pada saat dia 99 tahun, di mana dia tahu dia tidak ada harapan lagi. Kalau bukan Tuhan yang menggenapi janjinya, dia akan mati tanpa anak dan cucu, tanpa anak. Amin saudara. Saudara rindu janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara benar-benar rindu. Saya tidak tahu kerinduan saudara apa. Tetapi saya percaya pada saat saudara jalan bersama El Shaddai, dia akan genapi kerinduan hati saudara. Kedua, nama El Shaddai ada hubungannya dengan multiplikasi, bertambah-tambah, berbuah atau berkelimpahan. Saudara, Kejadian pasal 28 ayat 3, saudara, ini pun bahasa Indonesianya sedikit keliru. 28 ayat 3 dikatakan, moga-moga Allah yang maha kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, menjadi banyak dan sebagainya. Saudara, tidak ada moga-moga. Ayat 4-nya pun tidak ada moga-moganya. Moga-moga belum pasti, amin saudara. Bahasa sebenarnya seharusnya 28 ayat 3, Allah yang maha kuasa memberkati engkau. Itu sebenarnya. Ya saudara boleh hapus moga-moganya di Alkitab. Bagaimana harus bacanya? Allah yang maha kuasa memberkatimu, membuat engkau beranak cucu. Sudah terjadi. Gak ada moga-moga ya, gak ada. There's no such thing moga-moga. Adanya sudah terjadi. Amin. El Shaddai sudah memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tidak bohong saudara. Ini adalah hasil riset saya. Inilah bahasa sebenarnya. Ayat 4 apa tadi katakan? Moga-moga itu pun dihapus. Amin saudara. Ia telah memberikanmu kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Sudah dengar? Waktu Tuhan bicarakan semua ini, udah terjadi atau belum? Berapa tahun lagi terjadi? Kurang lagi 400 tahun lagi. 400 tahun lagi. Tetapi apa yang difirmankannya pasti akan terjadi. Haleluya. Pak, 400 tahun lagi gue dikubur udah gak ada tulang-tulangnya kali. Di perjanjian baru gak usah lama-lama. Amin saudara. Kalau kita setia 4 bulan sudah terobos, 4 hari sudah terobos. Saya tidak tahu. Demikian juga di pasal 35 ayat 11. Akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan kemudian kita sudah baca. Ketiga, dengar, hidup di hadapanku tidak bercela supaya semua yang dijanjikan digenapi. Hidup yang tanpa bercela, itulah, dengar baik-baik, syarat yang paling penting. Dengar baik-baik, syarat yang paling penting untuk janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Nggak bisa di ngomongin, bisa dipercaya, bisa
perkataan kita orang bisa pegang. Kehidupan kita benar sehari-hari. Amin saudara. Tidak bercela. Keempat saudara, Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Saya pribadi percaya bahwa Abraham bertobat pada saat Tuhan tidak bicara kepada dia selama. Firman kadang-kadang gak terlalu jelas saudara. Tapi kita harus bayangkan kenapa Tuhan tiba-tiba muncul lagi. Sedangkan Abraham sudah berbuat dosa yang salah. Karena Abraham saya percaya, waduh Tuhan aku gak dengar suaramu lagi. Hadiratmu tidak ada di dalamku lagi. Mana engkau Tuhan? Saya percaya dia berseru. Gara-gara dia punya Ismail. Tapi dia hilang hubungan dengan Tuhan. Saudara, bagi orang yang cinta Tuhan, dia lebih mengutamakan Tuhan daripada segala-galanya. Amin. Hadiratnya yang dia rindukan. Amin saudara. Saya rindukan hadirat Tuhan, saudara. Saya kasih tahu saudara, gereja tidak besar, tidak nggak apa-apa. Yang penting saudara, hadiratmu harus nyata di tengah-tengah. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena hadiratnya adalah hal yang kita tidak bisa beli, saudara. Amin. Dan untuk mendapat hadirat Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. 5 sunat sebagai tanda suatu pertobatan harus ada bukti perubahan. Kenapa disunat? Artinya saudara, setiap kali kita ada perjanjian harus ada penanggalan kedagingan. El Shaddai. Untuk El Shaddai menyatakan janjinya kepada kita, kita harus hidup dengan menanggalkan kedagingan. Dan keenam, Elohim hanya menyatakan dirinya sebagai El Shaddai 2 kali. Dan di dalam 2 kali ini menggantikan nama, menetapkan janji. Tapi Tuhan Yesus, haleluya, menampakkan dirinya sebagai El Shaddai. Saudara melihat di dalam perjanjian Tuhan, lihat. Semua nubuatan yang Tuhan katakan digenapi pada Saul, saat Saul bertemu Tuhan. Perjalanan di Damsyik, apa yang terjadi? Dia tersungkur. Dia dulunya yang membakar gereja, yang menculik jemaat Tuhan, dimasuki penjara, yang menganiayai orang Kristen. Pada saat ketemu El Shaddai, Tuhan Yesus di tengah jalan Damsyik, sikapnya berubah, matanya dicelikan, amin. Namanya dirubah dari Saul menjadi Paul. Pelayanannya apa? Berlimpah-limpah. Kehidupannya terus menjadi berkat bagi kita saat ini. Amin. Suratnya 2/3 perjanjian baru tetap mendatangkan dampak beratus-ratus tahun dalam kehidupan umat Kristen. Saya melihat hanya berapa hamba Tuhan yang saya tahu, saudara, yang mendatangkan dampak setelah mereka meninggal dunia. Their life is greater than themselves. Watchman Nee, John Sung, Madam Guyon adalah orang-orang yang setelah mereka meninggal, karyanya masih terasa bagi kita. John Sung, hamba Tuhan yang penginjil Tuhan, yang dipakai Tuhan. Pada 1900 sekian saudara. Saudara tahu gak, saya ke Tiongkok masih ketemu muridnya yang usia 99 tahun. Saudara masih berapi-api melayani Tuhan. Saya ketemu banyak saudara. Saya bilang, kamu lahir baru dari mana? Dari John Sung. Dan mereka ini udah oma-oma, tetapi saudara tengking setan, haleluya. Dahsyatnya, doanya kuat, fisiknya kuat saudara. Pada saat itu saya masih lemah saudara. Saya bilang, ini orang kok kuat banget ya. Waktu dia beri kesaksian kepada saya sampai ngantuk-ngantuk saya dengarnya saudara. Tapi dia terus bergebu-gebu bagi Tuhan. Amin. Kita yang masih muda aja lemas-lemas saudara. Dia 90 tahun masih begini. Amin saudara. Masih layani Tuhan. Waduh, memalukan saya. Amin. Saat itu saya masih 40, 30 masih muda ya kan. Kalah saya, kalah. Masih tengking setan. Dia ceritakan saya mantunya
kerasukan setan juga aku tengking dalam nama Yesus. Haleluya, beri tepuk tangan begitu. Saudara, kita harus demikian. Amin saudara. Kita harus penuh dengan Roh Kudus senantiasa. Amin. Bagi saudara yang mungkin mengalami sedikit tantangan dalam hidup saudara, dengar baik-baik. Kekurangan, tantangan hanya sementara. Amin, dengar baik-baik. Saya mau kasih saudara kunci. Siapa yang rindu melihat situasi diubahkan oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Saya juga mau. Saudara tahu, saudara mungkin coba dengan berapa hal tidak bisa berubah. Betul? Karena peperangan saudara bukan melawan darah dan daging. Tetapi saudara dengar baik-baik, El Shaddai adalah Allah yang mengubah segala sesuatu. Karena dia Allah yang maha kuasa. Kuncinya tidak lain. Mulai saat ini kita menyatakan, Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup di hadapan-Mu tidak bercacat celah. Aku mau hidup bagi-Mu, bukan pada saat orang melihat, justru pada soal orang tidak melihat, aku mau hidup tulus di hadapan. Amin. Kedua, sunat hati kita. Kedagingan kita di Galatia 5, kedengkian, kekesalan, kepahitan, bohong, atau sebagainya yang tidak berkenan. Kita mulai, Tuhan aku serahkan ini, aku mau tanggalkan ini. Amin saudara. Aku mau sunat hati. Saudara akan melihat El Shaddai akan mulai bekerja dalam hidup saudara. Abraham bertobat. Pada saat Abraham bertobat, El Shaddai nyatakan dirinya. Setahun kemudian, setelah Abraham 99 tahun, setahun kemudian, janji Tuhan digenapi. Ishak lahir di bumi. Amin. Kerinduan Abraham yang bertahun-tahun digenapi. Ishak adalah tertawa. Abraham dan Sarah setelah ganti nama mereka, tiba-tiba diberikan anak. Bayangkan betapa sukacita hati mereka. Haleluya. Saudara, ada saatnya pada saat saudara tinggal terus bersama Tuhan. Mungkin 3 bulan, mungkin setahun lagi. Tetapi Ishak pasti lahir dan saudara pasti bersukacita karena Tuhan menjawab saudara.